Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, Kelompok 14, mata kuliah Hukum Perancangan Undang-Undang yang diampu oleh dosen kita Muhammad Imam Bustomi SHMH. Di sini kami akan melakukan sebuah presentasi yang bertujuk tentang praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme kontrol, norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya mengenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, saya Satria Arya Yuda Widiatmoko dengan NIM belakang 711. Lalu ada Aditya Sinaga dengan NIM belakang 732. Dan yang terakhir ada Safero Pramudika Arya Wibowo dengan NIM belakang 865. Yang pertama, dari segi pendahuluan, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terdapat norma dalam suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi atau peraturan di atasnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan menjadi alat penting dalam menjaga keselaraan norma hukum. Selanjutnya, ada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan hierarki norma hukum yang lebih tinggi. Mekanisme ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama. Yang pertama, pengujian konstitusional atau constitutional review, yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1145 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, MK berwenang untuk membatalkannya. Lalu yang kedua, pengujian legalitas atau legality review. Pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. MA dapat membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pembatalan terhadap perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan nasional atau hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, proses pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengajuan permohonan. Permohonan judicial review dapat diajukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan hukum terhadap peraturan yang diuji. Yang kedua, pemeriksaan dan sidang. Lembaga yang berwenang akan memeriksa permohonan, menggelar persidangan, dan mendengarkan argumen dari para pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, keputusan dan dampak hukum. Jika peraturan dinyatakan bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku atau diubah untuk disesuaikan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, tantangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan akses yang memadai untuk mengajukan permohonan judicial review. Yang kedua, proses yang panjang dan kompleks. Pengujian peraturan perundang-undangan seringkali memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak. Dan yang ketiga, kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, keputusan pengujian dipengaruhi oleh dinamika politik yang dapat menghambat objektivitas proses. Oke, selanjutnya ada upaya penguatan mekanisme pengujian. Ada beberapa poin dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah peningkatan literasi hukum. Peningkatan masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua ada digitalisasi proses pengajuan, yaitu implementasi sistem digital dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Dan yang terakhir ada penguatan independensi lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus tetap independen dari intervensi politik agar keputusan yang diambil lebih objektif. Jadi dari semua yang telah dibahas oleh saya dan teman-teman saya, kesimpulannya adalah mekanisme kontrol norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.
Dengan adanya judicial review dan executive review, diharapkan peraturan yang berlaku selalu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak merugikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengujian peraturan perundang-undangan perlu terus dilakukan demi menciptakan hukum yang adil dan harmonis. Selain itu, menghadapi tantangan yang ada, reformasi terhadap prosedur dan akses pengujian peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian utama guna mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif. Sekian yang bisa dibahas oleh kami kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.